Dan rupanya yang unik saudara, yang terjangkit itu menulari yang lain, tetapi juga nanti yang sembuh ini menulari yang lain, daya imunnya dan sebagainya. Sehingga dulu pernah saya gambarkan, kalau yang terjangkit itu merah, lalu dia mendekati kelompok netral, lalu yang lain bisa ikut jadi merah. Tetapi kalau yang sembuh jadi biru, lalu dia mendekati yang lain, bahkan yang merah sekalipun, maka yang merah itu menjadi netral. Sehingga dengan demikian perluasan dari virus ini semakin melemah kekuatannya, lalu semakin mengecil wilayahnya, dan semakin sedikit yang terjangkiti, akan semakin banyak yang sembuh, dan semakin banyak yang kuat daya tahan tubuhnya. Dan kita berharap agar dalam waktu dekat sudah mulai netral lagi. Saya mendengar sudah mulai ada rencana bertahap, mana yang lebih dulu boleh dinormalkan, bisnis tertentu akan dinormalkan, kemudian sekolah dan mal akan dinormalkan. Belum pasar sudah penuh, saudara, ya. Belum bandara sudah penuh sesak. Belum saya kemarin di WA film dari Jakarta, Tanah Abang itu sudah penuh lautan manusia. Lalu kemudian tempat ibadah dan sebagainya. Kita berdoa agar Tuhan menjamah dunia, lalu dapat mengatasi virus ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga, tema yang saya cantumkan dan saya sampaikan hari ini adalah mandat kenaikan Yesus bagi orang percaya secara mendunia. Di dalam doa pengerja saya sudah sampaikan bahwa tema kita pada kalimat terakhir, yaitu secara mendunia, itu bukan dengan sikap kegedean kepala begitu saudara ya, kegedean rumongso, nak duit kok mendunia, menduit aja kok mau mendunia. Nah, saya sudah sampaikan di dalam doa pengerja bahwa saya sudah mempelajari Alkitab, dan dasar-dasar Alkitab selalu untuk seluruh umat manusia, untuk dunia. Lalu saya juga diberkati dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman rekan-rekan pendeta yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain di seluruh dunia. Karena buku-buku ini dikarang oleh orang-orang yang ada di beberapa belahan dunia. Belasan buku tentang tema pengaruh yang mengubah dunia, berdampak secara mendunia. Belasan buku. Kemarin sudah saya tunjukkan satu tumpuk. Pagi ini mau dibawa, nanti kebanyakan yang di mimbar. Jadi kita punya dasar yang pokok. Yang pertama firman, yang kedua pengalaman dari firman yang diterapkan di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan di beberapa belahan dunia ini. Nah, hari ini saya akan terus nyambung, saudara, selama 1 tahun pelayanan dari Paskah sampai Paskah. Dan saya sudah mempunyai catatan kalender Paskah sampai tahun 2030 lebih, itu tanggalnya berapa, harinya apa, sudah ada. Walaupun kalendernya belum dicetak. Jadi kita nanti akan punya jangkauan yang cukup panjang, dan tema mulai tahun pelayanan ini akan betul-betul diuraikan sedikit demi sedikit
Sehingga sepanjang 1 tahun pelayanan antara Paskah dengan Paskah itu kita betul-betul diperlengkapi untuk mendalami tema itu. Jadi bukan sekedar dipasang lalu hilang, tetapi selalu kita kembangkan. Dan karena kami sudah membuat grup WA anggota jemaat Kemah Daud 2, maka saya pakai media itu untuk menulis apa yang sudah disampaikan sehingga tidak mudah hilang. Syukur kalau saudara tidak hanya membaca di WA, tetapi dari WA itu bisa dikopi lalu dipindahkan ke memori di handphone saudara sehingga tidak hilang. Syukur lagi kalau lebih rajin di caranya bagaimana, mau dikutip lagi dengan catatan di buku atau sebagainya sehingga tidak akan hilang. Baik, hari ini mandat kenaikan Yesus bagi orang percaya secara mendunia. Mari kita baca 2 bagian ayat atau pasal dalam Perjanjian Baru tentang kenaikan. Yang pertama Injil Matius 28. Ini yang terkenal. Ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sudah ketemu? Kita akan baca, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam terjemahan lama, sampai kesudahan alam. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, saudara, mandat kenaikan Yesus. Yesus sudah naik. Segala kuasa ada padanya di surga dan di bumi. Iblis sudah dikalahkan. Kata mandat itu artinya, saudara, amanat. Jadi itu amanat.
Mungkin kalau bahasa Arab, bahasanya orang Islam amanah ya. Orang Islam juga dapat amanah dari Allahnya. Saudara, Yesus memberi mandat, Yesus memberi amanah. Amanat itu atau mandat itu artinya kredensi, diberi kekuasaan. Saudara, mewakili kekuasaan, perintah resmi. Jadi mandat itu perintah resmi dari penguasa tertinggi, dari atasan, surat kuasa. Kalau ada petugas dari pemerintah, dianjurkan untuk kita tanya, ada surat kuasanya enggak? Ya. Jadi itu mandat. Ya, ada surat kuasanya, surat perintah, sekaligus surat jalan. Saudara, kalau kami membawa barang-barang tertentu, maka harus ada DO-nya, harus ada surat jalannya. Kalau ngambil beras di Dolok, harus ada surat jalannya. Dulu saya pernah mendapat kiriman mesin stensil dari negara Belanda. Itu tahun 76 atau 77 ya. Maka dari pelabuhan saya bawa mesin stensil itu, bawa surat jalan juga. Kalau enggak, di tengah jalan ditanya enggak ada surat jalannya, bisa punya masalah. Jadi itu mandat. Kita dapat mandat resmi dari Yesus yang naik ke surga. Nah, kita mulai dengan Matius 28, saudara ya. Di situ disebutkan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea sebelum Yesus naik. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius 28 ini merupakan peristiwa Tuhan yang bangkit menyatakan dirinya, lalu sebentar lagi dia akan naik, disaksikan oleh murid-muridnya. Berarti itu peristiwa manusia berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Itu luar biasa, menakjubkan, saudara. Harusnya kalau kita mengalami peristiwa seperti itu, kita betul-betul takjub, kagum, lalu tidak tahan berdiri karena mengalami kehadiran Tuhan yang nyata, lalu kenaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Tetapi saudara, kita membaca di dalam ayat 17 tadi, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Selalu ada dua tanggapan terhadap peristiwa Tuhan. Tanggapan yang pertama, kagum, meresapi betul, sehingga dia tunduk mengalami hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena luar biasa, itu pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudara, membuat mereka sangat menghormati Tuhan, membuat mereka sangat mengagungkan Tuhan. Nanti pada satu kesempatan saya akan memperdalami bersama dengan saudara di dalam mengalami kuasanya untuk bisa punya dampak yang kuat secara mendunia. Kita juga perlu meningkatkan penyembahan kita. Nanti kita akan belajar menyembah yang lebih pengalaman roh kita dengan Tuhan.
Jadi ada yang menyembah, responnya menyembah, memuliakan Tuhan, mengalami sesuatu dari Tuhan. Tetapi ada respon yang kedua, saudara. Beberapa orang ragu-ragu, bimbang. Dan kata ini, ragu-ragu dan bimbang, maaf, di dalam bahasa aslinya juga punya pengertian mengabaikan. Menyembah itu mengagungkan Tuhan. Waduh, pengalaman luar biasa, mengagungkan Tuhan. Pengalamannya bisa langsung berjumpa Tuhan, mengalami jamaah, mungkin mau mati, nggak jadi mati. Ibu gembala aja dapat insentif pemerintah, belum tahu jumlahnya, belum berani menyebutkan jumlahnya, saudara. Karena apa ya nanti sejumlah itu, maksudnya begitu. Angkanya sebetulnya sudah muncul. Ya, kadang-kadang kan angka yang ditulis dengan yang diterima bisa berbeda. Ya, sudah bersaksi, sudah memberi respon, bersyukur kepada Tuhan. Jadi menyembah itu mengagungkan Tuhan, menyambut dengan penuh hormat, terharu, merasa sangat diperhatikan. Tetapi respon yang kedua, ragu-ragu. Dalam konteks ini, maaf, saya harus berkata terus terang, kalimat atau istilah ini mengandung kata mengabaikan. Orang dianggap, tidak dihargai. Rasul Paulus, saudara-saudara, seorang pembunuh. Dia mengalami mujizat Tuhan, pengalaman Tuhan. Ketika dia sedang berjalan untuk membantai orang-orang Kristen, di tengah jalan Yesus menyatakan diri kepadanya. Dia buta untuk beberapa hari. Lalu dia punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia sangat bersyukur di antara orang yang berdosa. Aku yang paling banyak dosanya. Dia betul-betul merespon dengan mengagungkan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebagai tanda terima kasihnya, dia berbakti kepada Tuhan. Dia jadi rasul. Tetapi ada orang yang mengabaikan, saudara. Sudah mengalami Tuhan berulang-ulang kali, tapi hatinya tetap acuh, tak acuh. Sudah pernah dijamah Tuhan, sudah pernah memberi respon kepada Tuhan, tetapi kemudian sepertinya terhapus. Mungkin karena ada satu peristiwa atau lain, lalu dia mengabaikan, seolah-olah Tuhan tidak pernah menjamah dia. Dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Saudara, ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan, lalu disembuhkan 10-10-nya. Sembuh dari kusta itu anugerah luar biasa, saudara. Kalau penyakit kusta pada zaman Yesus itu penyakit kutukan. Disembuhkan dari kusta, wow. Sementara jalan sembuh. Tetapi yang menjadi respon datang kembali kepada Tuhan, lalu menyembah Tuhan, memuji. Lalu Tuhan tanya, bukankah 10 tadi? Lalu kok cuma 1 yang datang menyembah dan bersyukur, berterima kasih, betul-betul menghargai perbuatan Tuhan. Yang sawono endi? Pertanyaan pertama dalam khotbah saya ini untuk diri saya dan untuk saudara adalah bagaimana respon kita kalau kita mengalami peristiwa dari Tuhan? Apakah kita keras hati, mengabaikan? Kadang-kadang mengabaikan dengan perkara
menyamaratakan, itu kan kebetulan. Ya, seorang profesor berkata, kitab Keluaran itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, lalu melewati laut yang dibelah Tuhan, lalu orang Mesir, mereka bisa keluar dengan selamat, itu kebetulan, bukan mujizat. Tidak ada mahasiswa yang ngomong, tapi tiba-tiba salah satu mahasiswa ngaco, Pak, saya mau menyangkal. Kamu berani nyangkal aku? Profesor itu. Iya Pak, memang Pak, barangkali Bapak Profesor betul. Itu kan airnya cuma satu mata kaki, sehingga orang bisa berjalan. Itu kebetulan, barangkali betul. Tidak mujizat Pak. Profesornya senang. Loh, katanya mau nyangkali aku, tapi justru dukung. Tapi yang kedua Pak, untuk orang Mesir itu mujizat Pak. Nah kok, nah gimana? Orang Mesir itu kan pakai kereta perang dan sebagainya, kuda, lalu bisa tenggelam mati dengan air yang semata kaki. Ngerti maksudnya? Airnya kan dianggap cuma satu mata kaki. Ya katakanlah saat ginilah. Kan nggak mungkin kereta perang orang ribuan mati tenggelam kentir. Itu mujizat Pak. Profesornya mengereson jawab. Ketika saudara mengalami sesuatu dari Tuhan, pengalaman yang betul-betul saudara rasakan pertolongan Tuhan, pertanyaannya, respon kita bagaimana? Mengagungkan Tuhan, datang kepada Tuhan, berterima kasih. Orang Tionghoa kalau ngomong kepada anak atau orang yang tidak tahu berterima kasih atas jasa orang lain disebut Mbu Cheng Li. Mbu Cheng Li itu nggak tahu aturan. Saudara, itu komunikatif khotbah ini yang pertama. Ketika Yesus yang naik menyatakan diri kepada saudara dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, respon kita mana? Kelompok yang mana? Menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, menyerahkan hidup saudara, mencintai Dia, melayani Dia, atau gablek, bahkan protes kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang sifatnya itu koyak dalam tanda petik nentang Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi saya berdoa agar kita semua ambil respon yang pertama. Ketika kita mengalami Tuhan, sedikit atau banyak pertolongan Tuhan, jangan bocengli, jangan mengabaikan Tuhan, tapi datanglah menyembah, menyerahkan hidup saudara, berterima kasihlah kepada Tuhan. Saudara, itu tantangan pertama. Ingat khotbah dari Ibu Gembala, surat Kristus yang terbuka, ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam kesaksian doa Misga dan doa pengerja, saya berkata saya tidak sepenuhnya bersaksi, tetapi menguatkan, meneguhkan iman dengan khotbah Ibu Gembala. Ngores di hati itu kroso banget, saudara. Ya, semuanya kroso banget sampai nyes di hati. Penderitaannya sakit lalu mengalami pertolongan Tuhan itu tenangan sampai menyakiti dan menggirangi hati kita. Nyokok betul. Itu tidak akan lupa, saudara. Tapi kalau cuma nyerempet tak, nah itu mengabaikan.
Oh, rapopo, rapopo. Tapi kalau kita betul-betul mengalami di hati, ya, girangnya itu sampai nembus hati. Penderitaannya kemudian pertolongan Tuhan itu sampai kerasa tenang. Maka saya yakin sikap saudara tidak akan mengabaikan. Kemarin saya saksikan istri saya, Ibu Ruth, satu saat disakiti anak lakinya, anak pertama, Lana. Wih, luar hati. Sampai cerita sama saya, aku gak akan lupa yang dilakukan oleh Sen seumur umur. Aku saya ngomong, mami gak boleh gitu ya sama anaknya. Wah, isopi, loh, tenang hatiku. Krosok, tetapi berubah, saudara. Ketika ternyata sebetulnya anak ini tidak bermaksud sampai sejauh itu. Anak ini setelah itu begitu memperhatikan maminya. Punya mobil diserahkan orang tuanya. Yang diserai bukan papinya, saudara. Padahal yang bisa setir itu papinya. Yang butuh mobil itu papinya. Waktu itu aku orang sampai keluar hati tenang. Cuma pikir apa-apa lah atas nama mami ini apa-apa. Yang penting kan aku yang nganggur. Dikasih sama maminya. Sehingga ketika mobil itu dipersembahkan untuk bangun gereja di Kudus, saudara, majelis juga walau lagi, saudara, diumumkan gede-gede yang memberi persembahan adalah Ibu Ruth Anna Kiswanti, bukan Paulus Tandianto. Padahal yang menyetujui mobil dipersembahkan saya, saudara. Sampai begitu anak mencintai dia, memperhatikan dia terus, akhirnya hilang, saudara. Hatinya sakit itu menjadi girang yang luar biasa, sehingga sakitnya hati diganti dengan sukacitanya hati, dan itu kuat banget, nggak akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, peristiwa penobatan raja di atas segala raja. Matius 28 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini penguasa di atas penguasa. Semua tunduk kepadanya. Iblis sudah dikalahkan. Melalui kebangkitan Yesus, mau dikalahkan, iblis dikalahkan. Saudara, ketika corona ini terjadi, saya membaca satu ilustrasi setan bertemu dengan Yesus. Pernah lihat itu? Setan ketemu Yesus. Lalu setan berkata, hei Yesus, aku berhasil ngalahkan kamu ya. Lihat ini, karena corona yang engkau izinkan. Corona itu tidak diizinkan Tuhan, tidak terjadi, saudara. Ya, masih ada di dalam kekuasaan Tuhan. Iblis berkata, corona sudah berhasil nutup ibadah gereja. Wah, apa ini iblis? Yesus melihat tenang, lalu berkata, kamu salah. Apa nih salah? Itu bukti nih. Mereka di rumah-rumah kok, tidak ibadah kok. Gereja kekurangan dana sampai turun tinggal 30%. Benar aku. Dan itu dilakukan seluruh dunia loh. Lalu Tuhan berkata, kamu salah. Gereja memang ditutup sementara, tetapi aku berhasil memperkuat ibadah rumah tangga. Iblis lari, sudah ada pemisingan. Karena apa? Dulunya nggak ada ibadah keluarga. Saya nggak tahu ketika saudara tidak beribadah di gereja,
Apakah di rumah saudara beribadah? Atau kebetulan pergi gereja nih? Tutup turu nih sampai sore, atau lancar atau apa? Saudara, tetapi banyak rumah tangga. Ya, ada gereja yang berhasil pakai video langsung siaran, saudara. Ketika ibadah dimulai, mereka juga mengikuti. Ada yang bisa teknologinya sampai ke sana dan biayanya cukup. Sehingga sementara kita beribadah di sini direkam, lalu di rumah mereka mengikuti seperti kita. Tetapi ada yang setelah ibadah selesai baru dikirimi YouTube-nya. Tetapi tetap menyediakan waktu. Tuhan berkata, kamu salah iblis. Justru rumah tangga kuat karena mereka beribadah. Dan itu mempersiapkan kalau nanti ada aniaya, gereja-gereja ditutup, maka orang-orang Kristen tidak kelaparan. Karena apa? Di rumah mereka masing-masing sudah kuat ibadahnya. Ini penobatan raja di atas segala raja. Saudara-saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tidak ada satupun yang tidak tercakup di dalamnya. Iblis hanya berkuasa sebagian. Dia bukan pemilik segala kuasa. Pemilik segala kuasa adalah Yesus Kristus. Berarti ketika Yesus naik ke surga, dia ditobatkan, dilantik sebagai raja di atas segala raja, penguasa dari segala penguasa, kepalanya penguasa, agung kekuasaannya, maha besar. Kuasa itu kekuatan otoritas, pengaruh, wewenang penuh, otoritas agung, sehingga tidak ada satu kuasa yang bisa melawan dia. Itu ketika dia naik ke surga, dia menerima segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Saya berdoa saudara, bagaimana caranya memberi gambaran ilustrasi dengan sederhana. Dan Tuhan kasih hikmat saudara. Kebetulan saya punya ini. Tuhan naik ke surga, Yesus menjadi maha agung, penguasa agung. Dia punya kuasa di surga. Katakanlah ini surga. Maaf ya Tuhan, surga digambar lampu. Tetapi saudara, supaya bisa membayangkan, ini lampunya, sinarnya, itu merupakan kekuasaan Tuhan dari surga, menguasai segala sesuatu yang di bawah surga. Ini bumi. Katakanlah ini ruang angkasa, saudara. Ada matahari, ada bintang, ada planet-planet. Ya, ada berapa banyak itu planet? Merkuri, Saturnus, wah banyak ya. 9. Bintang-bintang itu ada di sini. Ini bumi. Ini penguasa. Di surga dia yang punya kuasa. Bapa menyerahkan kepadanya. Duduk di sebelah kanan Bapa. Segala kuasa ada di surga dan di bumi. Di bumi ternyata Yesus berkuasa, saudara. Jadi dia di surga berkuasa, menyeluruh semua alam semesta ada di bawah kekuasaannya. Lalu di bumi, ternyata dia juga memenuhi bumi dengan kuasanya. Kita sudah berdoa, turunlah kerajaanmu di bumi, sama seperti di surga. Kapan itu terjadi? Kenaikan Tuhan Yesus. Dia memiliki kuasa di surga, memenuhi semua ruang angkasa dan bumi. Bumi sendiri dipenuhi dengan kekuasaan. Ini kerajaan Allah di bumi. Saudara, berarti kalau saudara melihat dengan sederhana contoh yang saya ambil ini,
maka seluruh jagat raya dari surga, seluruh jagat raya sampai di dalam penghunian bumi itu ada di dalam kekuasaan sinar ini. Sinar ini adalah kekuasaan Tuhan. Tidak ada satupun yang lepas. Ini kalau semua lampu dimatiin nggak pakai top, saudara. Dan saya bukan ahli komputer, saudara. Kalau bisa pakai komputer, lalu kita sudah punya lagi, mungkin lebih kelihatan. Tapi pakai ini mudah-mudahan terlihat. Luar biasa, saudara. Berarti inilah wilayah kekuasaan kerajaan Allah. Tidak ada satupun. Iblis sudah tidak ada. Dulu dia penguasa di udara, tapi sekarang enggak lagi. Amin. Kita ada di dalamnya. Dinyalain lagi. Saudara, lalu setelah ini selesai? Enggak. Setelah semua ada di dalam wilayah kekuasaan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus yang naik, dia berkata, karena itu, karena semua sudah ada di bawah kekuasaannya, maka dia memberi mandat. Itu loh hebatnya Tuhan. Kadang-kadang kita kalau mendapat perintah dari atasan kita, kamu lakukan ini ya, terus piye, dananya piye, ya empuk, boleh dewe, nah, gitu ya. Tetapi Tuhan enggak, saudara. Tuhan lebih dulu menguasai semuanya, lalu memberi mandat. Ketika manusia diciptakan, pertanyaannya, apakah manusia diciptakan lebih dulu, lalu seolah-olah kayak gini, dikei pacul, lalu gawe dewe, gawe bumi dewe? Enggak. Tuhan menciptakan langit bumi komplit, Taman Eden komplit. Setelah semua komplit, Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Enak orang, saudara. Nek enggak berterima kasih, enggak menyembah, kebangetan. Kalau mengabaikan, kebangetan. Ini sama juga. Semua sudah ada di bawah kekuasaannya, di surga dan di bumi. Semua alam semesta. Karena ini loh, kalau sudah ada di bawah kendaliku semua, lalu Tuhan memberi mandat. Enak orang, ya. Mandatnya apa? Karena itu pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Pergilah itu, saudara, bukan kata kerja utama. Kata kerja utama itu menjadikan semua bangsa muridku. Ini loh, tugas utama, menjadikan semua bangsa muridku. Ini kan belajar loh, wedok, ini lagi belajar loh, murid. Jadikan semua bangsa muridku, itu kata kerja utama. Pergi itu supaya bisa menemui orang-orang ini jadi murid. Jadi perginya bukan halang-halang. Nah, kata pergilah itu juga artinya, saudara, jalanilah. Ini sudah ada di bawah kekuasaan Tuhan. Lalu saudara, Tuhan berkata pergilah, jalanilah. Jadi ini sudah jadi wilayah Tuhan. Terus kita suruh jalani, berarti kita jalaninya apa di luar wilayah Tuhan? Begini? Enggak. Setelah Tuhan menguasai penuh di surga dan di bumi, lalu dia mau jalanilah. Enak toh, saudara. Jadi ketika kita menjalani, ini kita sudah ada di bawah kekuasaan Tuhan. Wilayahnya Tuhan.
Saya mau kasih pengalaman dengan GPS. Ketika dulu handphone belum bisa ada GPS-nya, saya beli alatnya, saudara. Ya toh? Lumayan itu jutaan. Terus ditaruh di mobil, dicetak-cetak. Kalau sekarang kan handphone, saudara ya, Gojek dari itu kan pakai handphone gitu, map-nya ada. Dulu nggak ada seperti itu, beli alatnya khusus GPS. Lalu suatu saat saya dengan keluarga, anak-anak yang di Indonesia, Freddy, Ferry, ke Bandung. Kami ke Bandung, Ferry ada di Bandung. Terus di Bandung kami mikir, enaknya kemana ya kita ya? Jakarta belum pernah nyetir sendiri si Freddy. Tapi ada GPS gitu. Itu pengalaman pertama. Pak Campi, GPS-nya kan ada. Yuk, kita berangkat dah. Berangkat. Orang ngerti Jakarta, saudara. Ngerti, tapi nek melaku jalan di orang ngerti. Pakai GPS. Mau ke mana lupa saya. Saudara tahu pengalaman pertama membuat saya waduh luar biasa ya. Itu padahal belum seperti sekarang loh, saudara. Sampai saudara Freddy ngomong, hebat ya, Fer. Kok Ferry, dia nggak mau manggil Fer, karena dia paling kecil. Orang ngerti apa-apa, tapi kata GPS sampai ini ada di bawah kekuasaan Tuhan, saudara. Lalu Tuhan berkata, jalani. Kira-kira saudara nyampe nggak? Loh, pakai GPS saya tekan loh, Jakarta, saudara. Waktu itu mau kemana ya? Lupa saya. Sampai itu GPS mula-mula jadul, ya jadul ya. Dulu itu dulu, zaman dulu. Jadul. GPS sekarang lebih membuat kita kagum, saudara. Saya itu punya pengalaman dengan GPS yang sekarang pakai map Mbak Google. Ya. Sebetulnya bukan Mbak Google. Karena yang nuntun kami selalu Mbak Google. Kita kalau macet gitu, Ibu Gembala ini lebih pintar mengenai gini-gini, saudara. Saya kalah jauh. Udah kita cari jalan alternatif. Saudara, saya kagum, saudara. Bisa mimpin dengan jelas, lurus 300 meter lagi belok kanan. Belok kanan kita 1,5 kilometer lagi, nanti Anda akan sampai di tempat tujuan sekian lamanya, jam sekian. Iso ngerti loh, saudara. Kadang-kadang kita kesasar, terus hilang, enggak. Ternyata Mbak Google itu tahu, saudara, kita kesasar. Balik, tidak balik itu. Tak pikir kau bisa ngerti ya, terus kau bisa ngomongi aku ya, ngomongin nak endi kan gitu, ya bingung kita. Tahu sama, karena apa? Itu sudah ada di bawah kendali Google Map. Saudara melalui aman. Sampai jalan kecil, saudara. Puji Tuhan, waktu itu kami sudah ganti mobil kecil, tidak. Tahu nggak, dilewat jalan kecil, di sini ada pasar dadaan, pasar kaget. Itu pas sudah Avanza. Coba saya bawa Innova, wah berat kabeh sudah. Iseng, melusuk, pinggirnya jurang bareng. Iseng, Mbak Google ngerti itu. Tuhan lebih dari Mbak Google itu sudah. Mbak Google ya umum, kok bisa ngerti ya? Aku gak kelewat kok ngerti, 300 lagi belok kanan, aku gak belok kanan, ngerti.
Cuma Mbak Google itu kadang-kadang ada yang nggak ngerti, sudah. Saya pergi ke itu dekat arah Klaten lalu belok itu tempat rekreasi mana? Monggo. Udah pakai jalan pintas, sudah. Terus tiba-tiba saya dibawa ke satu, waktu itu masih bawa Innova, dibawa ke satu tempat kecil, Innova tidak bisa masuk. Tapi sebelumnya masuk, tapi ada protelan sikon kecil, orang iso belok kanan. Mbak Google mau belok kanan, orang iso. Akhirnya atrek. Tapi dia bimbing terus, saudara. Sampai ke satu tempat jalannya kecil, Innova raya masuk. Saudara, kilometer lagi sudah sampai tempat tujuan saudara, sebelah kanan jalan. Orang yang melebu, Mbak. Akhirnya balik, tapi tetap dibimbing sampai itu di kolam yang bisa nyilem lihat itu ya. Sudah sampai ke sana yuk. Yuk. Nanti sudah corona selesai ke sana ya. Itu Mbak Google, saudara. Apalagi Tuhan. Karena itu jalan ini Tuhan punya GPS ini semua wilayahnya dia. Saudara, umat di bawah kekuasaannya. Mbak Google aja ngerti. Ngerti. Apalagi Tuhan. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Itu mandatnya. Jalani, diikuti aja, pasti Tuhan pimpin. Jadikan semua bangsa muridku. Bangsa itu suku. Jadi bukan hanya bangsa, saudara. Kalau bangsa itu jumlahnya tidak banyak. Indonesia, bangsa Indonesia mung siji. Tapi Bhinneka Tunggal Ika, suku bangsa di Indonesia ribuan. Suku Aceh, suku Batak aja itu macam-macam, Mandailing, ya, macam-macam dah. Orang yang ora eling bareng itu ya. Sing ora eling batake sing ndi. Kalau ketemu orang kakak tahu batak lucu, kakak kuku. Bangsa itu suku, bangsa itu juga artinya masyarakat, keluarga. Jadikan sekalian bangsa itu mendunia, saudara. Ya toh, sekalian bangsa, semua bangsa di bumi dimulai dengan keluarga. Karena kata bangsa, suku itu juga artinya marga, artinya keluarga. Keluarga saudara itu termasuk dunia saudara, bangsa, marga, keluarga yang ada di bawah tanggung jawab kita. Tapi bagaimana memuridkan? Aku raiso. Saudara, kita sudah punya program dan sampai hari ini masih didoakan, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa kertas kecil 2 ini sudah hilang. Masih saya pegang, masih didoakan. Kita bisa memuridkan mereka, menginjili mereka melalui doa. Saya dilengkapi dengan satu buku, penginjilan dengan doa. Saya terapkan ini, saudara. Sebelum kita punya nyali untuk ngomong sama keluarga, kadang-kadang dengan keluarga aja kita ikut, saudara. Ngomong sama anak ini, percaya Yesus Kristus ya, orang metu-metu, pada itu anaknya. Pada ibu yang melahirkan, bapak ibu yang merawat, tapi ngomongnya anak le, bertobat le, mau gereja le, orang kemetu,
apa neh bojo, saudara, apa neh orang tua. Wani ndak ngomong ke bojo, kok mau gereja nek ora tak tinggal ora wani. Sebelum itu terjadi doa, penginjilan dengan doa, kalimatnya begini: bagaimana mengubah iklim rohani rumah, lingkungan, dan kota Anda dengan doa. Jadi doa ini bisa mendunia, mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi lingkungan saudara, mempengaruhi kota saudara, dan mempengaruhi dunia. Doa ini nanti akan ada uraian. Jadi itu sekalian bangsa dijadikan murid, berarti mendunia. Sudah, ini sebuah komplit di bawah kekuasaannya, saudara suruh menjalani, menghidupi, selesai? Belum, saudara. Kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Terus dimulai, lalu disertai terus sampai semua sempurna, sampai finish akhir zaman. Zaman itu bicara soal waktu, soal dunia semesta, soal abadi tanpa akhir. Kira-kira saudara bayangin, Tuhan sudah punya kuasa di atas segala kuasa. Oleh karena itu, jalani, jadikan semua suku, keluarga, dan sebagainya muridku. Lalu aku akan menyertai kamu terus menerus sampai semua sempurna. Kira-kira hebat nggak? Ada kadang-kadang orang gini tengah jalan ditinggal. Saya mengikuti beberapa grup, saudara, grup bisnis. Wah, awalnya semua, tapi belakangan terus dicolke, saudara. Orang bisnis A saja yang dibicarakan, ada nyelembung B, nyelembung C, nyelembung. Terus aku tanya, kok ini lain-lain ya Pak? Daripada sudah tidak terkoordinasi, ya lebih baik tak urut, ditinggal. Tapi Tuhan Yesus tidak. Mulai lakukan, disertai terus sampai semua selesai. Amin. Itu Matius 28. Berarti saudara, semua ada di bawah tanggung jawab raja di atas segala raja. Karena semua engkau ada, disertai terus menerus. Jadi yang bertanggung jawab penuh dia. Kita menjadi wakilnya. Berarti mandat itu betul-betul perlu kita responi. Terus kisah para rasul. Dari Yesus pemilik kuasa, dia memberi kuasa kepada kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maaf, saya tidak punya golean kecil-kecil yang punya sinar di dalamnya. Sebetulnya saya juga sedang minta penjelasan di Tunas Mekar, saudara, ada peta dunia enggak? Ada Pak, regane 110 ora sido. Tapi pakai gini aja ya, ini orang ya, saudara dan saya. Kamu akan menerima kuasa, berarti surga sudah penuh kuasa Tuhan.
alam semesta sudah penuh kuasa Tuhan, saudara kan penghuni bumi, kamu akan menerima kuasa. Nah, ini di Cina. Kita di mana? Di Indonesia. Indonesia mana? Nih. Mana lagi? Wes, terserah. Kamu akan menerima kuasa. Berarti kita bukan hanya di lingkungan yang penuh kuasa Tuhan, tetapi kita sendiri termasuk dikasih kuasanya. Ini kalau bisa bersinar luar dem gitu saudara ya, karena di dalamnya ada sinarnya. Jo, punya bolehan cilik-cilik ada sinarnya. Nah, ada pinjam, ditaruh sini. Nah, bersinar. Apa ada luar biasa. Berarti kemana saudara menjalani, bukan hanya menjalani wilayah kekuasaan Tuhan, tetapi di dalam diri kita yang sedang menjalani wilayah kuasa Tuhan itu, kita sendiri ada kuasanya. Itu loh, kenaikan Tuhan Yesus. Mandatnya luar biasa. Dan pengertian sampai ke ujung bumi itu sudah bahasa kuno, bahasa perjanjian lama. Saudara, dalam kitab Kejadian 12 kepada Abraham, Tuhan berkata begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu perjanjian lama, saudara. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jangkauan Tuhan itu dunia. Yesaya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang ada daripadaku sampai ke ujung bumi. Itu perjanjian lama, saudara. Jadi kalau sekarang kita ingin melihat mandat kenaikan Tuhan bagi orang percaya secara mendunia, itu bukan kegedean rumangsa. Itu memang maunya Tuhan. Dan perjanjian baru zaman sekarang lebih nyata dari zamannya Abraham, lebih nyata dari zamannya Yesaya. Zaman kita, penyertaan Tuhan luar biasa, mandat Tuhan luar biasa. Saudara, saya rasa kalau diteruskan kita tidak selesai. Beberapa ayat ini hampir sama, meneguhkan, saudara. Tetapi saya akan tutup dengan Matius 5. Matius 5, ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan tidak berkata, kamu adalah garam dapur. Ya, soalnya kalau kita hanya garam dapur, saya akan tanya kepada masing-masing, dapur mundi. Dapur itu kan tertentu, saudara. Dapurmu itu kalau bahasa Indonesia masih enak, saudara. Dapur milik kita itu di mana? Tapi dapur ngomong Jawa, wah sakit itu. Dapur loro hatiku. Tapi Tuhan berkata,
garam dunia. Garam dunia, kata dunia itu berarti erat bumi. Jadi garam itu memang tidak ada di langit, saudara ya. Garam itu tidak ada di udara, garam ada di bumi. Garam dunia, dunianya itu erat, kalau bahasa Inggris, bumi. Lalu kamu adalah terang dunia, bukan terang lilin, bukan terang lampu, cuma menerangi tempat-tempat tertentu, tetapi terang dunia. Dan kata dunia di sini berbeda. Kalau garam dunia itu bumi, garam memang di bumi, di laut, laut ada di bumi, ya toh? Tetapi terang dunia itu alam semesta ini. Jadi lebih dari bumi, ya. Jadi galaksi. Terang itu galaksi, matahari itu tidak ada di dalam bumi, di atas bumi, bulan di atas bumi. Saudara, baik buminya maupun galaksinya, garam dunia, terang dunia. Saudara dan saya, Tuhan taruh di sini. Amin. Oleh karena itu mari, melalui kenaikan Tuhan ini, kita meresapi dan merespon mandat kenaikan Yesus bagi orang percaya secara mendunia. Dan mari kita jalani untuk membuat orang lain jadi murid-murid Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada nyanyian kuno, saudara, dan pendek banget. Saya tidak tahu di sini sudah pernah dinyanyikan. Ya. Kalimatnya cuma 2 kalimat. Saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia. Jadi kalimatnya cuma 2. Tapi yang saksi di mana itu diulangi. Mungkin saya kasih contoh lagunya aja ya. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja. Ini nyanyian sekolah minggu. Udah bisa? Ibu Gembala sudah bisa? Ya, boleh. Yang sudah bisa kita nyanyikan ya. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, saksi di mana saja, di seluruh dunia. Saksi di mana saja, sekali lagi lalu berdoa. Saja, saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sudah naik ke surga, segala kuasa ada padanya. Dan karena itu Engkau memberi kami mandat untuk menjadikan sekalian bangsa, mulai dari keluarga kami, menjadi murid-Mu. Mandat kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan, bagi kami yang percaya, berlaku untuk seluruh dunia, untuk mendunia. Dan berkati kami untuk semakin dapat memahami
dan meresponi tanpa mengabaikan sama sekali, tetapi taat dan berusaha dalam doa lebih dahulu, dan nanti Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa berani berkata-kata tentang Yesus, tentang pengalaman kami dengan Tuhan Yesus kepada keluarga kami lebih dulu dan kepada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih Engkau memberi kami kuasa dalam kepenuhan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.